Bapak Ibu, kami mengadakan program Bimbel UPPCK PPG dalam jabatan tahun 2024 untuk guru PAUD, SD, SMP, dan SMA. Jadi ini berlaku untuk semua Bapak Ibu guru, kecuali bagi Bapak Ibu guru yang mengajar dalam bidang bahasa. Kalau bahasa Indonesia bisa masuk ke dalam bimbel kami, kalau bahasa yang lain belum bisa masuk Bapak Ibu guru ya. Nah, pembahasan soal yang kami bahas di bimbel ini adalah berdasarkan kompetensi lulusan PPG dari 1 sampai dengan 8. Nah, di sana di kisi-kisinya memuat tentang 8 hal tersebut. Jadi nanti di bimbelnya kita akan pelajari semua kisi-kisinya. Kemudian, untuk cara pendaftaran Bapak Ibu guru, ketik daftar UP, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Pelaksanaan bimbel ini akan kami laksanakan dari bulan Januari sampai dengan Februari. Untuk tanggalnya nanti di pertengahan Januari Bapak Ibu. Jadi bimbel ini hanya cukup 1 kali bayar saja Bapak Ibu guru, tidak ada biaya tambahan lagi. Nanti juga Bapak Ibu kami akan berikan gratis studi kasusnya. Nah, soal pertama yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini Bapak Ibu guru terkait dengan kisi-kisi pada kompetensi lulusan PPG yang pertama. Pada subkompetensi lulusan menunjukkan sikap dan perilaku sesuai profesi guru. Nah, untuk soal di kompetensi lulusan pertama ini Bapak Ibu guru itu terkait dengan SJT. Baik, langsung saja kita akan bahas soal yang pertama Bapak Ibu. Jika siswa terlihat hiperaktif dan suka mengganggu temannya yang lain sehingga kelas menjadi tidak kondusif, maka guru sebaiknya melakukan hal-hal berikut. Apakah A. Menggunakan beberapa metode pembelajaran yang menyenangkan seperti game, kelompok diskusi, dan yang berpusat pada peserta didik. Yang B. Bersikap tegas dan mengingatkan siswa yang hiperaktif tersebut sehingga materi pelajaran tersampaikan. Yang C. Membuat aturan bersama yang harus disepakati dan ditaati oleh seluruh siswa dan guru. Yang D. Menempatkan anak-anak yang hiperaktif di kursi terdepan atau di dekat guru sehingga lebih mudah diawasi. Yang E. Mengeluarkan siswa-siswa yang bersikap usil dan meminta agar siswa yang lain tidak mengikuti sikapnya. Baik, kita akan bahas saja langsung Bapak Ibu guru. Nah, di dalam soal ini kita memiliki siswa yang hiperaktif. Hiperaktif itu artinya orang yang terlalu banyak bergerak. Jadi pergerakannya itu berlebihan. Dan ternyata siswa kita tersebut itu suka mengganggu temannya. Sehingga teman-temannya itu tidak belajar dengan kondusif atau dengan kata lain tidak kondusif. Nah, bagaimana kita akan melakukan tindakan terhadap siswa kita yang seperti itu? Apakah A. Menggunakan beberapa metode pembelajaran yang menyenangkan seperti game, kelompok diskusi, dan yang berpusat pada peserta didik? Untuk jawaban A ini Bapak Ibu guru tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam soal. Kenapa tidak menyelesaikan permasalahan di dalam soal? Karena terkait dengan ada siswa yang hiperaktif dan suka mengganggu temannya. Nah, kalau yang A ini tidak menyelesaikan terkait dengan bagaimana siswa yang hiperaktif itu kita akan kontrol dan juga agar dia tidak mengganggu temannya. Nah, kalau yang A ini lebih menekankan pada pembelajaran yang menyenangkan ya bagi semua siswa. Jadi ini tidak menuju kepada permasalahan intinya. Kemudian jawaban B. Bersikap tegas dan mengingatkan siswa yang hiperaktif tersebut sehingga materi pelajaran tersampaikan. Nah, untuk jawaban B ini coba kita akan simpan dulu, nanti kita akan bandingkan dengan pilihan jawaban yang lain. Kenapa kita simpan? Karena ini terkait dengan penyelesaian masalah terhadap siswa yang hiperaktif tersebut. Kemudian jawaban C.
membuat aturan bersama yang harus disepakati dan ditaati oleh seluruh siswa dan guru. Nah, untuk jawaban C ini biasanya itu kita lakukan di awal pembelajaran atau di awal-awal semester ya. Itu kita lakukan membuat aturan. Kita sepakati bersama dengan siswa-siswa kita. Nah, jadi jawaban C ini tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam soal terkait dengan hiperaktif dan siswa yang suka mengganggu temannya. Maka jawaban C kita akan eliminasi Bapak Ibu. Kemudian jawaban D, menempatkan anak-anak yang hiperaktif di kursi terdepan atau di dekat guru sehingga lebih mudah diawasi. Nah, untuk jawaban D ini fokus permasalahan yang akan diselesaikan ada pada siswa yang hiperaktif tersebut. Maka jawaban D ini kita akan simpan Bapak Ibu guru. Kemudian jawaban E, mengeluarkan siswa-siswa yang bersikap usil dan meminta agar siswa yang lain tidak mengikuti sikapnya. Untuk jawaban E ini kurang tepat Bapak Ibu guru. Letak kurang tepatnya di mana? Yaitu mengeluarkan siswa. Nah, nanti Bapak Ibu guru hindari jawaban-jawaban yang seperti ini. Maka jawaban E ini kita akan eliminasi. Nah, di antara jawaban B dan D, kira-kira yang paling tepat itu yang mana Bapak Ibu guru? Apakah kita bersikap tegas dan mengingatkan siswa yang hiperaktif tersebut sehingga materi pelajaran tersampaikan? Ataukah yang D menempatkan anak-anak yang hiperaktif di kursi terdepan atau di dekat guru sehingga lebih mudah diawasi? Nah, maka karena dia adalah siswa tersebut memiliki hiperaktif, maka sebaiknya yang kita lakukan adalah menempatkan anak-anak yang hiperaktif di kursi terdepan agar kita sebagai guru mudah untuk mengawasinya. Karena yang hiperaktif itu merupakan siswa yang berlebihan di dalam bergeraknya ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Masih di kompetensi lulusan PPG yang pertama, Bapak Ibu guru, kita akan bahas soalnya lagi. Ini merupakan soal yang kedua, Bapak Ibu. Dalam sebuah kegiatan pembelajaran, seorang guru memberikan sejumlah latihan soal berupa pilihan ganda pada siswanya. Saat proses pengerjaan, seorang siswanya mengacungkan tangan karena merasa beberapa soal tidak bisa dipahami maksudnya, sehingga sulit untuk ditentukan jawabannya. Jika guru tersebut akan melakukan perbaikan pada soal-soal tersebut pada aspek konstruksi, maka yang harus ia lakukan adalah titik-titik. Apakah A, hanya menuliskan satu jawaban benar atau yang paling benar, yang B, merumuskan pokok soal dengan jelas, yang C, menyusun butir soal sesuai dengan indikator yang ditetapkan, yang D, membuat panjang rumusan pilihan jawaban yang relatif seimbang atau sama, yang E, membuat pilihan jawaban yang homogen dan logis. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu? Baik, kita akan bahas Bapak Ibu guru untuk soal ini. Kita akan lihat dulu situasi apa sih yang terjadi di dalam soal ini. Nah, di sini situasinya Bapak Ibu guru, Anda sebagai guru memberikan sejumlah beberapa soal pilihan ganda. Nah, permasalahannya di sini ada di kalimat yang kedua, Bapak Ibu guru. Saat proses pengerjaan, seorang siswa mengacungkan tangan karena merasa beberapa soal tidak bisa dipahami maksudnya, sehingga sulit untuk ditentukan jawabannya. Nah, permasalahannya di sini, Bapak Ibu guru. Di dalam soal SJT yang nanti muncul di PPG, Bapak Ibu guru fokus pada permasalahannya. Jadi, permasalahannya yang akan diselesaikan ya, bukan yang di luar masalah. Nah, nanti di dalam pilihan jawabannya terlihat semua pilihan jawabannya benar, tetapi kita tetap fokus pada permasalahan yang kita hadapi. Jadi, permasalahan yang kita hadapi di dalam soal ini adalah ada beberapa soal tidak bisa dipahami maksudnya. Nah, jadi intinya siswa itu tidak bisa memahami kalimat di dalam soal tersebut. Jika guru tersebut akan melakukan perbaikan pada soal-soal tersebut pada aspek konstruksi, maka yang harus ia lakukan adalah titik-titik. Apakah A, hanya menuliskan satu jawaban benar atau yang paling benar? Kalau jawaban A, pasti salah Bapak Ibu guru ya, karena ini tidak menyelesaikan permasalahan terkait dengan siswa yang tidak mampu memahami pertanyaan di dalam soalnya.
Kemudian jawaban B, merumuskan pokok soal dengan jelas. Yang B kita akan simpan Bapak Ibu Guru, nanti kita coba akan lihat dengan pilihan jawaban yang lain. Karena kalau jawaban B ini dia memperjelas pertanyaan di dalam soal itu Bapak Ibu Guru. Kemudian jawaban C, menyusun butir soal sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Seolah-olah jawaban C ini benar Bapak Ibu Guru. Pernyataannya memang benar, tetapi tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam pertanyaan atau di dalam situasi yang kita hadapi dalam soal ini. Karena situasinya di dalam soal itu siswa tidak mampu memahami pertanyaan yang diberikan guru, tetapi di jawaban C itu terkait dengan penyusunan butir soal harus sesuai dengan indikatornya. Jadi permasalahannya bukan terkait dengan indikator, maka jawaban C ini kita akan langsung saja eliminasi. Kemudian jawaban D, membuat panjang rumusan pilihan jawabannya relatif seimbang atau sama. Nah, untuk jawaban D itu tidak menyelesaikan permasalahan terkait dengan siswa yang tidak bisa memahami pertanyaan atau soalnya. Maka jawaban D ini kita akan eliminasi juga. Kemudian untuk jawaban E, membuat pilihan jawaban yang homogen dan logis. Nah, untuk jawaban E itu juga tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam soal atau situasi yang kita hadapi terkait dengan siswa yang tidak bisa memahami pertanyaannya. Nah, kalau jawaban E ini lebih kepada dia membuat pilihan jawaban yang terlihat seolah-olah sama. Maka jawaban B, D kita akan eliminasi yang E ya, maksud saya. Nah, maka satu-satunya jawaban yang kita simpan di sini otomatis itu jawaban yang benar, yaitu jawaban B. Merumuskan pokok soal dengan jelas. Karena kalau kita merumuskan pokok soal dengan jelas, pasti nanti siswa itu akan lebih mudah memahami pertanyaan yang akan kita berikan di dalam soalnya. Berikutnya, kita akan bahas pada kompetensi lulusan PPG yang ke-6. Pada subkompetensi lulusan yaitu mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran sesuai perkembangan peserta didik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, nanti Bapak Ibu Guru soal yang akan ditanyakan pasti terkait dengan bagaimana Anda mengevaluasi atau mengasesmen atau menilai siswa Anda ya. Itu yang akan ditanyakan pada kompetensi lulusan PPG 6 ini pada subkompetensi lulusan mengevaluasi input dan seterusnya. Baik, coba akan kita bahas soal yang terkait dengan kisi-kisi pada kompetensi lulusan PPG yang ke-6 tadi Bapak Ibu. Alat penilaian pengetahuan yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam pencapaian suatu kompetensi tertentu oleh guru merupakan titik-titik apakah tes, non-tes, wawancara, observasi, kinerja. Nah, di sini jelas Bapak Ibu Guru pertanyaannya adalah alat penilaian pengetahuan. Nah, ini sudah jelas pertanyaannya adalah apa yang kita gunakan atau alat apa yang kita gunakan untuk penilaian pengetahuan. Kita lihat lagi yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam pencapaian kompetensi tertentu oleh guru merupakan titik-titik. Nah, pasti Bapak Ibu Guru ketika menilai siswa Anda untuk menilai pengetahuannya, pasti Bapak Ibu Guru itu pernah melakukannya. Dan saya yakin 100% bahkan 1000% Bapak Ibu Guru juga pernah melakukan penilaian pengetahuan menggunakan alat ini. Apakah tes, non-tes, wawancara, observasi, atau kinerja? Jadi jelas Bapak Ibu Guru untuk menilai pengetahuan itu kita sering gunakan tes. Kalau non-tes itu bisa bentuknya adalah observasi, bisa kinerja, bisa produk, dan lain sebagainya. Itu kalau non-tes. Maka jawaban B ini otomatis salah. Kemudian juga jawaban D dan E juga salah karena D dan E itu merupakan contoh dari alat penilaian yang tidak menggunakan tes atau non-tes. Kemudian yang C otomatis juga salah ya, karena untuk yang C ini bukan penggalian terkait dengan pemahaman atau pengetahuan siswa. Baik Bapak Ibu, kita membuka program Bimbel UPPCK bagi semua guru SD, SMP, SMA, dan juga guru PAUD. Nanti kita akan berikan Bapak Ibu guru gratis studi kasusnya ya. Kemudian untuk yang kita bahas nanti dari kompetensi lulusan PPG 1 sampai dengan kompetensi lulusan PPG 8.
Untuk cara pendaftaran Bapak Ibu Guru, silahkan ketik daftar UP, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Kita akan laksanakan melalui Zoom meeting langsung Bapak Ibu Guru ya, jadi pertemuan langsung tetapi melalui online. Nah, biayanya cukup bayar sekali saja Bapak Ibu Guru, yaitu hanya dengan Rp200.000. Untuk melihat testimoni dari bimbel kami, Bapak Ibu Guru bisa mengklik link yang kami telah sediakan di deskripsinya. Nanti Bapak Ibu Guru baca saja ya terkait dengan testimoni yang diberikan oleh teman-teman yang pernah ikut kemarin di bulan Desember. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.